Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase ini akan menjadi ujian yang cukup berat, karena tim-tim lawan yang akan dihadapi berasal dari kawasan Timur Tengah, yang dikenal memiliki gaya permainan fisik dan pengalaman di level internasional. Pada fase ini hanya tim yang berhasil menjadi juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi kedua masih harus melalui babak playoff. Oleh karena itu, setiap pertandingan akan menjadi sangat penting dan hasil positif di setiap laga akan menjadi kunci untuk menjaga peluang lolos tetap terbuka. Indonesia tergabung dalam grup yang sama dengan Arab Saudi dan Irak. Dalam pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang saat menghadapi Arab Saudi. Namun menghadapi Irak masih menjadi tantangan tersendiri karena dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia belum berhasil meraih kemenangan atas tim tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang berupaya untuk menambah kekuatan tim dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain seperti Pascal Struijk, Miliano Jonathans, dan Jairo Riedewald. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan tambahan kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Dari sisi teknis, pelatih kepala Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor akan fokus mempersiapkan strategi serta susunan pemain yang tepat. Selain taktik, mentalitas dan kesiapan bertanding di laga tandang dengan atmosfer sulit juga menjadi perhatian utama. Untuk posisi penjaga gawang, Martin Paes diperkirakan masih akan menjadi pilihan utama. Ia pernah tampil melawan Arab Saudi pada pertemuan pertama dan menunjukkan performa yang solid termasuk menyelamatkan tendangan penalti. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa serta ketenangannya di bawah tekanan menjadikannya aset berharga di bawah Mistar. Sebagai alternatif, Emil Audero juga menjadi opsi yang patut dipertimbangkan. Ia tampil cukup baik dalam laga debutnya saat menghadapi Cina, menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan posisi utama. Ketersediaan 2 penjaga gawang berkualitas tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi tim pelatih dalam menyusun komposisi akhir. Di sektor pertahanan, Martin Paes tidak akan bekerja sendirian. Ia akan dilindungi oleh 3 pemain belakang yang siap membentuk barisan kokoh di depan gawang. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menurunkan kombinasi 3 bek sejajar Pascal Struijk, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Apabila proses naturalisasi Pascal Struijk selesai tepat waktu, kehadirannya akan menjadi suntikan kekuatan baru. Berbekal pengalaman bermain di Premier League bersama Leeds United, serta kecakapannya membaca arah permainan, Struijk dapat memperkuat lini belakang Garuda. Jay Itzes diprediksi akan menempati peran bek tengah utama sekaligus menjadi pemimpin di sektor pertahanan. Sosoknya yang tenang mampu mengatur tempo serta punya kemampuan distribusi bola dari area belakang menjadikan Itzes pemain krusial dalam transisi permainan. Sementara Rizky Ridho, meskipun berasal dari kompetisi domestik Liga 1, telah berkali-kali membuktikan kualitasnya. Ia tampil konsisten dalam banyak pertandingan dan menjadi bek lokal paling bisa diandalkan. Keberaniannya dalam duel serta kematangannya dalam mengambil keputusan menjadikan Ridho sebagai aset penting timnas. Sebagai cadangan, Kluivert masih memiliki opsi berkualitas seperti Justin Hubner, Mads Hilgers, dan Jordi Amat yang siap masuk kapan saja untuk memberikan stabilitas tambahan jika dibutuhkan. Lalu untuk posisi bek sayap, nama Kevin Dix dan Calvin Verdong masih menjadi pilihan utama. Dix dikenal sebagai pemain yang punya fleksibilitas tinggi. Ia mampu bermain di banyak posisi mulai dari bek kanan, kiri, bek tengah, hingga gelandang bertahan. Pengalamannya di berbagai liga Eropa serta penampilannya di ajang sekelas Liga Champions menjadi nilai lebih. Meski bermain di lini belakang, Dix cukup produktif dalam mencetak gol dan sering dipercaya mengambil eksekusi penalti. Sementara itu, Calvin Verdong tampil sebagai pemain yang sangat konsisten sejak awal bergabung dengan timnas. Ia merupakan bek multifungsi yang bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Verdong juga punya keunggulan dalam melepas umpan silang dan tendangan jarak jauh.
Dalam bertahan ia kuat, agresif, serta memiliki kemampuan tackle yang akurat. Selain menjaga pertahanan, Verdonk juga rajin naik membantu serangan lewat overlap dan sering menciptakan tekanan dari sisi sayap. Lini tengah di lapangan tengah, dua Tom Haye dan Joy Pelupesi kembali akan jadi penggerak utama permainan Indonesia. Keduanya memiliki karakter berbeda yang saling melengkapi. Tom Haye adalah gelandang dengan visi bermain luar biasa, dijuluki The Professor karena kecerdasannya dalam mengatur ritme permainan dan menyalurkan bola ke lini depan dengan akurat. Sementara Joy Pelupesi berperan sebagai gelandang bertahan yang tangguh. Ia memiliki kemampuan memutus serangan lawan, cepat dalam membaca arah permainan, dan punya etos kerja tinggi. Pelupesi dikenal adaptif terhadap perubahan skema permainan dan mampu menjaga keseimbangan tim. Apabila Jairo Riedewald resmi bergabung dengan timnas, ia dapat menambah kedalaman skuad di sektor tengah. Gaya bermain Riedewald yang fleksibel memungkinkan dia mengisi beberapa posisi sekaligus, termasuk sebagai gelandang jangkar atau bahkan menjadi penghubung antara lini belakang dan tengah. Untuk lini serang, Patrick Kluivert tampaknya masih akan mempercayakan 3 nama utama yang dianggap memiliki kontribusi besar: Miliano Jonathans, Ragnar Oratmangon, dan Ole Romeni. Miliano Jonathans saat ini sedang dalam proses naturalisasi dan berpeluang memperkuat sektor kanan serangan. Ia dikenal sebagai pemain muda dengan kecepatan dan kemampuan teknik yang baik, serta fleksibel untuk ditempatkan sebagai winger maupun gelandang serang. Jika proses administrasinya selesai tepat waktu, Miliano bisa menjadi tambahan yang positif untuk variasi serangan Garuda. Di sisi kiri, Ragnar Oratmangon siap kembali ke lapangan setelah pulih dari cedera. Gaya bermainnya yang agresif dan aktif dalam menekan lawan membuatnya jadi pemain yang berguna di berbagai situasi. Ragnar juga cukup serbaguna karena bisa dimainkan di beberapa posisi. Kecepatannya dan daya juang tinggi jadi nilai lebih yang bisa dimanfaatkan dalam skema permainan tim. Untuk posisi penyerang utama, Ole Romeni tetap jadi kandidat terkuat. Meski saat ini sedang dalam pemulihan cedera setelah laga melawan Arema di Piala Presiden, Romeni diharapkan bisa segera kembali fit. Keberadaannya di lini depan sangat dibutuhkan, terutama karena ia punya naluri mencetak gol dan kemampuan untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dengan susunan pemain ini, lini depan timnas Indonesia terlihat cukup solid. Tapi tentu saja putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menghadirkan tantangan yang lebih berat. Tim perlu menjaga konsistensi, kerjasama, dan efektivitas serangan agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi dan menjaga asa untuk lolos ke turnamen utama.